Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Stefani Delia Rizky dengan NIM 05675599 dari Prodi Sistem Informasi dan dari Fakultas Sains dan Teknologi, dan saya mahasiswa Universitas Terbuka. Di sini saya akan buat video untuk tugas 2 struktur data tentang sorting. Yang pertama, di sini saya mendapatkan tugas untuk mengimplementasikan struktur data stack, IWW, dan struktur data quicksort, metode quicksort. Nah, sini kita disuruh menggunakan minimal 8 data integer. Oke, kita langsung saja. Di sini saya membuat tugas 2 di aplikasi Quicksort. Kita buat program nomor 1 tadi, kita buat program stack terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat program stacknya. Sebelum itu, stack adalah sebuah metode. Sebelumnya kita bahas stack dulu, program stack atau konsep stack itu menggunakan metode LIFO, last in, first out, atau bisa diartikan data yang terakhir dimasukkan menjadi data yang pertama kali dikeluarkan. Kayak misal kita ada tumpukan piring yang harusnya nyamping gitu ya, kita pasti ngambilnya dari yang belakang dulu. Itu logikanya biar bisa dibayangkan. Lanjut, di sini saya udah membuat program stack dengan 8 angka integer, data integer ya. Oke.
Oke, di sini saya udah membuat program take awalannya. Di sini kan saya udah masukkan 8 data integer ya, mulai dari 10 sampai 90, tapi acak. Nah, ini kita running dulu. Nah, di sini saya menggunakan fungsi parse sebelum dilakukannya operasi pop. Jadi ini kayak masih awalannya gitu. Ini masih lengkap lah ya. Seperti data awal yang saya masuk. Lanjut ke take proses popnya. Kita menggunakan perulangan for ya. Oke, di sini ketika fungsi pop itu dipanggil, maka oh ya kita runningkan dulu ya. Nah, ini ketika fungsi pop dipanggil, angka yang di belakang yaitu 10 dan 40 akan keluar terlebih dahulu. Nah, dia berada di paling terakhir, bukan? Jadi kayak definisi tadi, last in first out itu yang paling terakhir masuk dalam data ada dialah yang keluar duluan gitu kan. Nah, ini di stack sudah proses
Ini tanya yang udah keluar. Udah keluar 490. Dan yang tersisa. Lalu kita lanjut ke tugas nomor 2. Nah, untuk nomor 2 nomor 2 ya. Bentar. Nah, untuk nomor 2 kan QWW. Yaitu berbeda dengan stack ya. Kalau QWW itu kayak antrian. Ya, itu first in, first out. Logikanya kayak ketika kita beli sesuatu, misal beli kopi di sebuah cafe gitu ya. Eh, yang pastinya siapa yang datang duluan, dia yang dapat dan dia yang keluar. Sama di QWW. Jadi siapa yang data yang masuk duluan pertama, dia yang bakal keluar duluan gitu. Nah, kita buat programnya dulu. Oke, kita running-kan ya. Kita running-kan. Nah, sebentar ya. Ini diganti dulu. Bukan dari bawah ke atas, tapi dari depan ke belakang. Ya kayak antrian dunia nyata lah. Oke. Nah, di sini QW itu kan antrian. Di sini di ya QW ini kan ya memakai metode first in first out kayak antrian dunia nyata. Siapa yang datang duluan, ya dia yang bakal keluar duluan, gitu kan. Nah, di sini di perulangan ini data dimasukkan ya ke dalam objek GWW dan ke basis linked list dengan menggunakan perintah add. Terus habis itu di sini apa namanya, kita di sebelum remove ini ya, sebelum remove oke, di sini di konsol juga kelihatan ya di bagian QWW itu sebelum proses remove-nya itu terisi penuh ya dari kiri ke kanan. Nah, bisa kita lihat ya Mas. Ketika kita melakukan proses penghapusan data menggunakan perulangan ya, menggunakan perulangan
sebanyak 3 kali dan angka yang keluar, keluar yang keluar berturut adalah 50, 25, 80. Hal ini membuktikan prinsip FIFO bekerja karena angka-angka yang paling awal mengantri di sistem. Oh ya, kita belum analisis kompleksitas waktu stack tadi ya. Nah, analisis kompleksitas waktu di operasi stack itu pos dan pop pada stack ya, dan pop pada stack memiliki kompleksitas 01 atau waktu konstan. Mengapa? Karena proses penambahan dan penghapusan data selalu terjadi di ujung yang sama, yaitu top of stack, sehingga tidak dipengaruhi oleh beberapa banyak jumlah data di dalamnya. Kalau untuk kompleksitas waktu di QW ini itu sama sebenarnya seperti stack. Operasi QW itu kan pakai add dan di QW itu remove. Pada QW memiliki kompleksitas itu karena penambahan langsung diarahkan di ujung belakang dan penghapusan langsung di ujung depan. Oke. Nah, kita lanjut yang nomor 3. Quick shot. Nah, ini di soal yang ketiga kita disuruh buat program quick sort. Nah, cara ascending atau dari terkecil ke terbesar. Nah, kita buat program sortnya terlebih dahulu. Oh ya,
ya, jadi program untuk data quicksort-nya. Nah, algoritma quicksort itu merupakan prinsip yang bagi dan tentukan. Langkah pertama adalah memilih sebuah elemen sebagai pivot atau acuan setengah-tengahnya. Saya mengambil elemen terakhir, kita lanjutkan. Nah, saya memilih terakhir 40 ya sebagai pivotnya. Selanjutnya program melakukan scan. Semua angka yang lebih kecil dari 40 kan 40 ini akan bergeser ke sisi kiri pivot, dan angka yang lebih besar akan pindah ke sisi kanan. Nah, setelah posisi pivot ideal ditentukan, fungsi quicksort akan memanggil dirinya secara rekursif untuk mengurutkan subarray bagian kiri dan subarray bagian kanan, terus menerus hingga seluruh data rapi. Bisa kita saksikan ya perubahan di konsol data mula-mula yang sangat acak, terus setelah melewati quicksort berhasil diurutkan dengan sangat dari angka 10, 5, 30, 40, hingga 90. Nah, untuk kompleksitas waktu pada kondisi rata-rata atau average case dan kondisi terbalik best case, quicksort memiliki kompleksitas ON log n, menjadikan salah satu algoritma pengurutan tercepat. Namun, pada kondisi terburuk worst case itu misalnya teruntut rapi atau terbalik sejak awal kompleksitas O2N code. Mungkin segitu saja tugas 2 video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.